Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfitriani Edi, kelas B dengan NPM 0319011349. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jaringan epitel pada hewan. Disimak baik-baik ya. Nah, jaringan hewan terdiri dari 4 macam jaringan. Yang pertama, jaringan epitel. Kedua, jaringan otot yang terdiri dari otot polos, otot lurik, otot jantung. Dan yang ketiga adalah jaringan penyokong yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan darah, dan jaringan tulang. Dan yang keempat adalah jaringan saraf atau kita kenal dengan neuron. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari 3 macam berdasarkan bentuknya. Yang pertama jaringan epitel pipih. Yang kedua, jaringan epitel kubus atau kuboid. Dan yang ketiga, jaringan epitel silindris. Kita bahas satu persatu ya, ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama jaringan epitel yaitu sel-selnya tersusun rapat karena sebagai pelindung. Yang kedua, sel-selnya memiliki sifat regenerasi tinggi, artinya aktif membelah. Yang ketiga, memiliki mikrofil. Dan yang keempat, tidak mengandung pembuluh darah. Fungsi jaringan epitel. Yang pertama melindungi jaringan yang ada di bawahnya atau sebagai proteksi. Kedua, transport zat antar jaringan. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan sari makanan. Yang keempat, sekresi, yaitu menghasilkan zat yang diperlukan tubuh. Yang kelima, ekresi, yaitu membuang zat sisa metabolisme. Nah, kita bahas satu persatu ya bentuk jaringan epitel. Yang pertama kita bahas yaitu jaringan epitel pipih atau squamosa. Terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Epitel pipih selapis yang memiliki fungsi sebagai difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Terdapat pada endotelium darah, kapsul Bowman ginjal, dan alveolus paru-paru. Kedua, epitel pipih berlapis memiliki fungsi sebagai proteksi atau sebagai pelindung. Terdapat pada vagina, osofagus atau kerongkongan, dan kulit. Kubus selapis. Fungsi dari epitel kubus selapis ini adalah sebagai pelindung atau proteksi, sekretori, dan absorpsi atau penyerapan. Jaringan epitel kubus selapis ini terdapat pada nefron ginjal, ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lensa mata. Dan yang kedua, epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis memiliki fungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan sekresi. Epitel kubus berlapis ini terdapat pada saluran kelenjar keringat. Nah, yang ketiga adalah jaringan epitel silindris, terdiri dari 2 macam. Yang pertama epitel silindris selapis. Epitel silindris berlapis memiliki fungsi sebagai sekresi dan absorpsi. Epitel silindris berlapis ini terdapat pada lambung, usus halus, dan kantung empedu. Kemudian yang kedua, epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Epitel silindris berlapis ini terdapat pada uretra, trakea, laring, faring, dan kelenjar ludah. Nah, bentuk yang keempat adalah jaringan epitel transisional. Artinya terjadi transisi antara epitel pipih, epitel silindris, dan epitel kubus. Epitel transisional ini terdapat pada kandung kemih atau vesica urinaria. Kemudian bentuk yang kelima yaitu jaringan epitel kelenjar, yaitu epitel sel yang memiliki sel goblet
yang mengeluarkan zat atau sekret. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama satu kelenjar eksokrin, yaitu mengeluarkan atau menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh melalui saluran sekretnya berupa enzim atau zat lain. Contohnya kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Dan yang kedua ada jaringan endokrin, yaitu mengeluarkan sekret langsung ke dalam vaskuler darah atau limfa, sekretnya berupa hormon. Contohnya pada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Demikian penjelasan tadi tentang jaringan epitel pada jaringan hewan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.